Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 259 telah dirilis secara resmi di situs Manga Plus. Dan ya, selama tinggal Choso, dari sini Abdikos yakin hater Sukuna akan semakin bertambah karena begitu sulitnya Sukuna dibunuh. Bahkan setelah terkena 8 Black Flash Yuji, Sukuna masih bisa menghack dan memaksakan dirinya sendiri untuk mengeluarkan domain expansion. Yap, di versi terjemahan resmi ini, Abdikos mendapat gambaran bagaimana Sukuna kembali menghack Jujutsu, atau dalam bahasa sebagian fans Jujutsu Kaisen, Sukuna mendapat plot armor. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan full chapternya. Check it bro. Pertama, alasan Choso tidak bisa mengajari Yuji. Yap, dari spoiler Abdikos berteori kalau Choso tidak bisa mengajari Yuji adalah karena Yuji bukan 100% dead painting, mengingat Yuji berfungsi menampung kekuatan dead painting, bukan diinkarnasi menjadi dead painting. Tapi setelah membaca versi resminya, alasan Choso tidak bisa mengajari Yuji tidak demikian, alias murni karena Choso memang bodoh. Sebagai janin dead painting, kehidupan 150 tahun Choso memang terasa singkat karena hanya di dalam tabung. Choso juga baru diinkarnasi pada tubuh manusia random 4 bulan yang lalu. Jadi ya sangat singkat sekali kehidupan Choso sebagai manusia. Bisa jadi dalam segi Jujutsu Choso memang jenius, bahkan lebih jenius dari kamu sebagai sosok pewaris teknik darah secara murni. Tapi ya dari segi interaksi sebagai manusia, Choso baru mendapatkannya setelah insiden Shibuya, alias sebelum insiden Shibuya. Choso masih memihak kutukan. Jadi kalau dihitung-hitung, Choso tidak sampai 2 bulan menjadi manusia sejati. Itulah kenapa selain meminta maaf pada Yuji, Choso juga meminta maaf pada Yuki Tsukumo karena Choso tidak paham kalau dia adalah pria idaman Yuki Tsukumo, cewek jomblo yang hampir berusia 40 tahun yang selalu bertanya ke setiap pria tentang tipe wanita seperti apa yang mereka idamkan. Dari sini sepertinya Choso juga menyukai Yuki karena Choso merasa Yuki lah wanita yang dia idamkan sebagai manusia. Kedua, bom termobarik Sukuna. Yap, kalau Gojo punya bom Hollow Purple, Kashimo punya bom elektrolisis, maka Sukuna punya bom yang tidak kalah berbahaya, yaitu bom termobarik. Ya, bom ini pernah digunakan Rusia di perang Ukraina dan dijuluki sebagai Mother of All Bomb, alias ibu dari segala bom. Abdikos akan coba jelaskan cara kerja bom termobarik Sukuna. Pertama-tama, Sukuna memerangkap suatu wilayah ke dalam domain Malevolent Shrine. Sukuna lalu menebas wilayah tersebut dengan cliff dan dismantle. Dari tebasan Sukuna ini tercipta bongkahan serta debu partikel yang sangat lembut. Nah, Sukuna kemudian memerangkap debu dan bongkahan tersebut di dalam domain Malevolent Shrine agar tidak bisa keluar. Dari sinilah Sukuna memanti api dan partikel tersebut hingga meleleh. Karena meleleh, maka partikel dan bongkahan tersebut menghasilkan panas yang luar biasa. Dan ya, panas ini tidak begitu berbahaya jika ada jalan keluar untuk menyalurkan hawa panasnya. Masalahnya, Sukuna menutup domainnya rapat-rapat, alias panas hanya berpusat di radius kurang dari 200 meter persegi. Jadi ya, ketika panas tersebut bercampur dengan oksigen di area sekitar, dipantik dengan sedikit api akan menghasilkan ledakan yang sangat besar. Ledakan inilah yang disebut bom termobarik. Jadi ya ibarat sebuah tungku api alias furnace alias kamino. Tungku tersebut ditutup rapat oleh Sukuna, di mana puing-puing yang sebelumnya dicacah Sukuna dengan cliff dan dismantle berfungsi sebagai kayu bakarnya. Saat tungku tersebut ditutup terlalu rapat, maka panas yang dihasilkan tidak bisa keluar. Dan ya, panas ini mempengaruhi suhu oksigen di ruangan untuk meledak. Jadi sebenarnya bom termobarik Sukuna sangat tergantung pada oksigen di sekitar, alias tidak bisa digunakan di bawah laut, di ruang angkasa, atau di suatu hujan badai yang terlalu tinggi. Domain Sukuna ini pernah terjadi secara real di Indonesia, yaitu tepatnya di pabrik smelter nikel Sulawesi akhir tahun lalu, di mana tungku pembakaran smelter sebenarnya sudah punya jalur untuk mengeluarkan uap panas. Tapi ya setelah diselidiki, ternyata ada tabung oksigen di sekitar smelter dan ada pekerja yang sedang melakukan perbaikan menggunakan pemanti api kecil yang akhirnya menyebabkan ledakan beruntun dimulai dari tabung oksigen tersebut. Jadi ya, oksigen bukan hanya berfungsi sebagai media pernafasan, tetapi juga penyalur bom panas yang sangat efektif. Ketiga, sumpah pengikat Sukuna. Yap, sebelum meledakkan bom termobarik di dalam domain, dijelaskan kalau Sukuna melakukan berbagai macam sumpah tambahan agar syarat pembuatan bom ini terpenuhi. Sumpah tersebut adalah Sukuna memperkecil radius domainnya, membuat domain terbuka untuk bisa dimasuki makhluk hidup, tapi memerangkap secara ketat benda mati. Menurut Abdikos, ini adalah sumpah yang cukup adil karena memberikan kesempatan para penyihir untuk kabur sebelum bom termobarik meledak. Tapi ya, seperti biasa ada sebagian fans yang tidak terima dengan sumpah pengikat Sukuna ini, alias menyebutnya sebagai plot armor. Jawaban dari Abdikos masih sama dan tidak pernah berubah. Abdikos sama sekali tidak mempermasalahkan dengan penyebutan plot armor asalkan itu masuk akal.
Yap, apakah kali ini plot armor Sukuna masuk akal? Buat yang lupa, Sukuna ini adalah tipikal villain yang senang sekali bermain-main dengan nyawanya sendiri. Dan cara kerja sumpah pengikat sejak awal tidak pernah berubah, yaitu mengambil dan mengorbankan. Jadi jika Sukuna ingin mengambil sesuatu, maka harus ada sesuatu yang dikorbankan. Dalam sumpah Enchain, Sukuna mengambil tubuh Yuji selama 1 menit, tapi sebagai pengorbanan. Sukuna tidak bisa menyakiti siapapun selama 1 menit tersebut. Yap, andaikan saat itu ada penyihir super kuat, maka Sukuna mudah sekali dihabisi dalam 1 menit karena dia tidak bisa menyakiti siapapun. Tapi ya, dalam 1 menit ini Sukuna langsung menggambling nyawanya sendiri, yaitu dia menyakiti Yuji, dan itu dianggap tidak melanggar sumpah karena dihitung menyakiti diri sendiri bukan orang lain. Berikutnya, gambling world dismantle tanpa segel tangan dan mantra untuk membunuh Gojo. Yang diambil Sukuna adalah world dismantle tanpa segel tangan 1 kali, tapi pengorbanannya Sukuna harus menggunakan world dismantle tersebut dalam keadaan segel penuh lain kali, alias ini adalah serangan kuat 1 kali tapi mempersulit Sukuna seumur hidupnya. Jadi ya, pada dasarnya Sukuna memang bermain dengan kematian jika sumpah dia selalu tepat sasaran alias tidak pernah meleset. Ya, karena dia adalah master Jujutsu dengan pengalaman perang besar Jujutsu 1000 tahun yang lalu. Sama seperti Gojo, apa yang tidak bisa dilakukan penyihir biasa bisa dilakukan Sukuna dan Gojo karena memang keduanya punya kapasitas untuk menghack Jujutsu sampai dirasakan penyihir awam sebagai kemustahilan dalam kurung plot armor. Keempat, prediksi mereka yang selamat dari bom termobarik Sukuna karena memakai sumpah pengikat untuk memperkecil domainnya dan merubah perangkap domain hanya pada makhluk non hidup. Jadi ya, saat tebasan Sukuna berhenti, harusnya para penyihir bisa langsung kabur karena makhluk hidup tidak lagi terpengaruh domain Sukuna. Pengguna teleport seperti Gojo, Uui, dan Awitodo, Abdikos yakin bisa langsung kabur. Pengguna kecepatan super seperti Naoya Zenin dan Maki Zenin, Abdikos 50% yakin kalau mereka mampu kabur. Masalahnya adalah pembuatan bom termobarik Sukuna ini berlangsung cepat, yaitu sesaat setelah Yuji meregenerasi kakinya dengan jahitan dead painting. Sukuna sudah menyalakan api pembakaran, jadi hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka yang posisinya masih ada di dalam domain. Untuk Maki dan Miwa, Maki punya potensi hidup 50% dengan kecepatan batasan surgawi, tapi dia tidak bisa menjadi target Bugi-Wugi Todo karena tidak punya energi kutukan. Sementara Miwa, dia bisa menjadi target Bugi-Wugi, tapi kemungkinan hidupnya lebih kecil karena Todo melakukannya dengan gambling. Tapi ya, kemungkinan Miwa bisa bertambah jika Maki menyeret Miwa keluar domain Sukuna dengan kecepatan batasan surgawinya. Sementara Yuji sendiri tidak bisa diselamatkan Todo karena dia terletak di pusat domain. Itulah kenapa Choso mengorbankan dirinya untuk melindungi Yuji karena keberadaan Yuji tidak bisa dideteksi oleh Bugi-Wugi Todo. Dan ya, yang paling kasihan sebenarnya adalah Ino. Sebelum Sukuna membuat domain, Ino ada di dekat Yuji untuk melemparkan senjata Nanami hingga mengenai wajah Sukuna. Bukan hanya itu, Ino sendirian di tengah domain tanpa ada sosok batasan surgawi atau kakak yang bisa melindunginya. Jadi ya, kalau disuruh memprediksikan siapa yang mati oleh bom termobarik Sukuna selain Choso, maka jawaban dari Abdikos adalah Takuma Ino. Kelima, kedatangan Todo menggantikan kakak Choso. Setelah bom termobarik meledak, Yuji sebenarnya masih kuat mental karena perkataan Choso sebelum kematian menguatkannya. Tapi setelah melihat efek bom termobarik yang menghapus semua yang ada di dalam domain kecuali Yuji, Yuji langsung kena mental karena banyak penyihir dimusnahkan Sukuna dalam sekejap. Apalagi Sukuna dengan sehat walafiat dengan intimidasi menuju Yuji. Dari sini Yuji benar-benar kena mental. Tapi ya, Awitodo kembali datang untuk membantu Yuji, dan ini langsung menjadi bahan nyinyir oleh sebagian fans. Kenapa Todo baru muncul sekarang? Kenapa tidak sejak awal setelah Gojo dan Kashimo dibunuh? Jadi kesannya seperti plot armor buat Sukuna atau plot armor buat Todo yang tiba-tiba muncul. Entahlah, mungkin sebagian fans ini baru mengikuti manga Jujutsu Kaisen setelah animenya viral. Dari sini Abdikos akan coba kembali menjelaskan di Jujutsu Kaisen walaupun banyak chapter telah terbit, tapi sebetulnya timelinenya masih beberapa jam. Jika dihitung dari kematian Kashimo di chapter 238, maka kedatangan Todo di chapter 259 adalah selisih 21 chapter. Itu pun masih dipotong pertarungan Kenjaku melawan Takaba. Yap, jika 21 chapter dirasa lama dan terlambat, apa kabar dengan insiden Shibuya? Di mana insiden Shibuya dimulai dari chapter 82 dan kedatangan Todo adalah di chapter 133 alias selisih 51 chapter. Yap, mereka yang sudah lama mengikuti Jujutsu Kaisen pasti paham
kalau timeline di Jujutsu Kaisen itu singkat, hanya saja penggambarannya yang lama. Jika insiden Shibuya timelinenya 4 jam 40 menit digambarkan sekitar 60 chapter, maka Abdikos yakin insiden Shinjuku timelinenya belum sampai 2 jam atau bahkan belum sampai 1 jam. Dan ya, pada akhirnya kedatangan Todo menurut Abdikos bukan plot armor, tapi sama seperti Miguel, keadaan Todo mengharuskan partisipasinya hanya pada saat Sukuna membuka domain expansion. Dan ya, kalau Todo bisa kembali, maka siap-siap Nobara juga ada kemungkinan akan kembali di waktu dan keadaan yang mengharuskan dia harus comeback. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.